Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Sandi di ruang podcast Ruang Capsek. Oke, kalian juga seperti biasa boleh manggil saya Bang Sandi, Kak Sandi atau Pak Sandi. Oke, bintang tamu kita hari ini itu adalah Paslon 3. Silahkan Paslon 3 untuk peragakan slogan kalian dan juga nanti setelah itu memperkenalkan diri masing-masing dari kamu dulu, lalu setelah itu kamu. Oke, silahkan slogan kalian ke arah kamera. Slogan kami yaitu visi, misi, dan aksi. Perkenalkan, nama saya Revan Rizky Praditya. Saya dari kelas 11 Multimedia 2 mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS tahun periode 2024-2025. Dan saya Keisha Analita Fatia dari kelas 11 OTKP 1 mencalonkan diri sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Oke. Saya enaknya manggil kalian ini apa nih? Mulai kamu. Kalau saya mah Revan aja, Kak. Revan aja. Kalau kamu? Kalau saya Keisha aja. Jadi Revan dan Keisha. Ya, Revan Keisha. Oke, saya bertanya basa-basi dulu lah ya. Oke, untuk Revan nih, hobi Revan ini apa nih biasanya nih? Kalau saya hobinya tuh paling suka futsal ya. Futsal. Oke. Terus ada lagi? Ada itu doang udah. Oh, kalau futsal yang sering kamu sekarang tuh futsal tuh masih sering nggak? Masih jarang sih, soalnya kan saya juga sibuk di organisasi, jadi paling ya kalau lagi ada hari santai pun paling saya main-main aja. Suka futsal tuh dari kapan tuh? Dari SMP saya juga sering. Oh, dari SMP. Ya. Pernah ikut lomba-lomba futsal gitu nggak? Lomba belum pernah saya. Oh, jadi kayak futsalnya cuma have fun Ya, aja have gitu fun ya? aja. Oh, oke, lanjut kamu. Tadi siapa namanya? Keisha. Oh, Keisha. Keisha apa hobinya? Main basket. Main basket. Dari suka basket tuh kapan tuh? SMP. SMP. Oh, pernah ikut lomba gitu nggak? Enggak. Oh, jadi kayak fun aja gitu ya. Oh, terus sampai sekarang masih suka main basket? Iya. Oh, terus sekarang ikut ekskul basket apa enggak? Ikut gitu. Oke. Kan kamu kan OSIS nih. Kayak ngebagi kalian dari masing-masing tuh, hobi dari kalian tuh gimana tuh? Oh, jadi mungkin ada waktu luang aja kali, mungkin baru ngelakuin gitu ya. Baru Kalau ada waktu luang. Berarti kalau kamu kan OSIS nih, ekskul basket kan gitu. Berarti kalau ikut ekskul tuh kalau ada waktu luang aja gitu ya? Kalau ikut ekskul kan nggak setiap hari ada OSIS gitu jadi. Oh iya. Terus pernah nggak ketika udah datang hari ekskul nih, basket dibuat di apa tadi? Revan. Keisha. Keisha ini misalnya udah waktu ekskul terus tiba-tiba ada OSIS, kamu milih mana tuh? OSIS apa ekskul dulu pas itu? Kalau misalkan lebih penting di OSIS ya saya ikut OSIS dulu. Tapi kalau misalkan kayak senggang di OSIS, jadi kamu mungkin ini oke. Oke, kita langsung to the point aja tentang bahas OSIS nih ya. Pertanyaannya gampang lah. Alasan kalian nih bergabung dengan OSIS itu apa? Mulai dari Revan. Kalau saya tuh paling suka dengan organisasi kegiatan yang positif yang ada di sekolah. Iya. Karena kan juga dari SMP hingga sekarang saya ikut OSIS terus, Kak. Oh, dari SMP sampai sekarang. Oh, jadi kalau di SMP tuh kamu udah pernah gitu ya? Nah, jadi punya pengalaman banget. Oh, dari SMP tuh kamu jabatannya sebagai apa tuh? Anggota terus, Kak. Anggota terus. Oh, gitu. Rasanya pas menjadi anggota di SMP tuh apa? Rasanya sama sekarang tuh kayak beda banget. Oh, beda banget. Apa tuh bedanya tuh? Di SMP saya tuh kayak OSIS itu beda banget, jarang ada kegiatan. Kalau di SMK tuh padat gitu ya? OSISnya banyak banget kegiatan. Oh, banyak jadwal gitu ya? Oh, jadwal. gitu. Jadi Terus ya, banyak bedanya lah dari OSIS SMP. Terus kalau selain perbedaan kan kalau tadi kan masalah jadwal. Kalau masalah kekompakan menurut Revan nih gimana nih? Kalau kekompakan juga mungkin beda. Kalau OSIS SMP itu mungkin kalau saya lihat masih ada kompaknya. Cuman kalau di SMP saya masih jarang kompak, terus juga jarang ngumpul antara anggota OSIS itu. Oh, jarang ngumpul. Iya. Oh, berarti OSIS itu jarang dipakai di SMP gitu ya? Oh, jarang dipakai. Iya, jadi cuman OSIS cuman jalannya pas ada event yang penting doang. Itu doang. Jadi sisanya ya udah gitu, nggak ngapa-ngapain lagi. Oh, kalau kamu? Kalau saya tuh ikut organisasi karena saya juga dari SMP juga ikut organisasi. Oh, ikut juga. Iya, dulu Oke. tuh saya sempat jadi ikut organisasi di PMR, saya jadi PMR. PT-nya. Terus saya di OSIS juga saya jadi anggota doang sih sebenarnya. Oh. Menurut kamu tuh ada perbedaan juga nggak dengan kayak Revan gitu? Ada. Apa tuh perbedaannya di Kalau SMP? SMP itu masih dibantu dengan guru kayak. Oh, jadi nggak bisa berjalan sendiri gitu ya? Iya. Oh, bedanya di situ. Ya, kalau di SMK kan kita lebih mandiri gitu. Mandiri gitu ya? Oh, jadi kayak kerja sama tim sendiri tanpa perlu bantuan guru-guru gitu. Oh, terus selain itu ada lagi nggak? Kekompakannya juga sih kurang menurut saya. Kalau di SMK itu lebih ada rasa kekeluargaannya gitu. Jadi kalau di SMK tuh kayak kalau misalkan kita merasa kita gak bisa bersosialisasi, terus kita masuk di OSIS SMK dan menurut saya ya itu
anak-anak orang-orangnya itu lingkungannya itu kayak ngerangkul gitu kayak. Oh, saling membantu gitu ya. Beda dengan SMP gitu. Kalau SMP tuh lebih kayak ya sendiri-sendiri ya. Lo gue gitu kan. Oh gitu. Oke, selanjutnya saya mau nanya tentang kekurangan dan kelebihan dari diri kalian masing-masing. Mulai dari Revan. Kalau kelebihan saya itu saya sangat aktif dalam berorganisasi. Itu kelebihannya. Ya, Oke. kedua juga saya bertanggung jawab kepada tugas yang telah diberikan kepada saya. Namun kekurangan saya suka bingung kalau menghadapi banyak resiko atau masalah. Namun untuk itu saya akan mengajak kepada para anggota OSIS untuk merapatkan dan menyelesaikan suatu masalah supaya masalah tersebut cepat selesai. Gitu. Dengan kan tadi dengan apa menyelesaikan masalah dengan selesai kan? Dengan cepat apa dengan selesai gitu? Yang penting selesai gitu. Ya kita akan melibatkan satu anggota OSIS untuk memberi pendapat agar masalah tersebut cepat selesai. Oh, cepat selesai Ya. gitu. Oke. Kalau kamu sendiri? Kalau saya tuh kelebihannya itu saya punya banyak pengalaman di organisasi. Kelebihannya Saya oke. bilang. Terus yang kedua itu saya bisa memanage waktu di mana saya harus berorganisasi, bermain, belajar. Terus saya juga bertanggung jawab dengan tugas saya di mana saya harus misal saya dikasih tugas berarti saya harus tanggung jawab dengan tugas itu. Oh, jadi cekatan gitu ya, langsung dikerjain tanpa nunda-nunda gitu. Oke, terus? Kalau kekurangan saya itu saya sebenarnya orangnya gampang sakit. Gampang sakit? Ya, kalau Oke. kegiatan atau aktivitas. Terus kalau misalkan nih, ada OSIS nih kebetulan lagi ngadain acara penting di sekolah. Terus kalau misalkan Keisha sakit, itu gimana tuh? Kalau misalkan sakitnya nggak terlalu parah, pasti saya akan datang seperti Oh, jadi mengusahakan dulu gitu ya? seperti kemarin pas wawancara dengan Pak Rizky, Pak Bian dan Willy, itu kan saya kondisinya lagi sakit. Iya. Oh, tapi Jadi saya mengusahakan datang gitu ya? Iya, karena saya Oh, effort banget kayak buat OSIS gitu ya. Good, keren. Saya apresiasi. Oke, selanjutnya saya mau nanya tentang misalkan nih, kalau kalian terpilih jadi ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS, kontribusi apa sih yang kalian berikan kepada sekolah gitu? Nantinya ketika udah terpilih. Kayak misalkan ya apa yang pengen kalian berikan itu buat sekolah kalau udah jadi ketos dan waketos gitu. Mungkin yang pertama kita akan mengadakan event-event yang mendorong kreativitas pada siswa-siswi. Contohnya? Kayak mungkin kita akan mengadakan event yang tahun kemarin sudah terlaksana kayak Apa tuh? Event Liga Futsal. Liga Futsal, oke. Liga e-sport dan lain-lainnya. Mungkin kita akan meneruskan dan mengembangkan. Dan yang belum ada di tahun lalu juga bakal kita adain. Iya. Contohnya? Tahun lalu itu kita kan nggak pernah mengadakan yang namanya peringatan Hari Nasional seperti pahlawan, Hari Pahlawan. Saya ingin mengajukan nanti misal kita kepilih jadi ketos-ketos, itu saya akan mengajukan kepada pihak sekolah bahwasanya saya ingin mengadakan kegiatan peringatan Hari Nasional nanti di mana anak-anak memakai baju adat. Oh, berarti nanti kalau misalkan ada kegiatan peringatan Hari Pahlawan Nasional, berarti semua siswa ini masuk dengan seragam pahlawan gitu ya? Oh gitu. Tapi kan namanya seragam pahlawan ini kan kalau misalnya keberatan gitu, misalnya nggak setuju gimana? Apakah kalian akan menggantinya atau tetap menjalaninya? Mungkin kita akan mengadakan kayak lomba fashion show. Iya, Oh, fashion show. Jadi nggak semua gitu ya, nggak semua siswa. Jadi cukup satu murid aja ya, perwakilan. Solusi yang bagus. Oke. Nah, terus selanjutnya misalkan misalkan kalian udah tapi jadi paslon nih, ada ide-ide acara nggak selain kayak tadi gitu? Ada jadi ide-ide acara buat kedepannya, buat tahun depan gitu? Akan mengaktifkan sosial media OSIS kan. Sosial media OSIS, oh jadi lebih aktif gitu ya? Kan di OSIS tahun kemarin, kalau kita lihat sosial medianya cuma Instagram doang. Mungkin kita akan menambahkan akun YouTube, akun OSIS dan sosmed yang lainnya. Terus jadi kita akan mengupload kegiatan-kegiatan yang ada di OSIS di sosmed OSIS. Jadi supaya sosmed OSIS itu aktif. Nggak hanya aktifnya cuma ada kegiatan resmi doang. Jadi setiap hari harus posting ada kegiatan yang ada di OSIS. Namanya sosmed itu kan namanya butuh ide konten nih. Kan namanya ide konten kan ya nggak bisa dibilang itu sendiri kan. Nah, kalau misalkan untuk ide konten itu kalian akan membuat bareng-bareng kayak ngumpul gitu atau ada tim khusus gitu yang buat? Kan kalau di OSIS itu ada divisi departemen di mana departemen itu namanya departemen 4. Iya. Apa tuh? Kreativitas, oke. Nah, nanti kita tuh bakal minta ide ke mereka gitu, ide saran untuk mencari konten. Iya. Bahan konten apa nih untuk selanjutnya.
nanti mereka bakal diskusi dengan anggota mereka gitu, kayak konten ini, terus nanti kita bakal adain rapat kayak rapat biasa santai aja gitu. Kita nanti mau adain konten ini loh. ini kalian setuju nggak gitu, atau ada masukan gitu. Tadi untuk divisi 4 itu kan kreativitas, itu terdiri dari berapa orang sih? Tahun kemarin berapa? 8. Kalau tahun kemarin, kalau sekarang? Mungkin kita nggak tahu, kurang berapa tahu. Jadi rame gitu ya? Iya. Oh gitu. Jadi nanti kalau misalkan si divisi kreativitas ini udah nemu nih, nanti baru diajuin ke kamu gitu ya? Ke anggota semua. Habis itu setelah itu baru ngajuin ke sekolah gimana setuju apa enggak gitu ya? Oke. Selanjutnya, oke. Kan kalian namanya masuk OSIS ini ada namanya harapan kan? Nah, untuk Revan sendiri dan juga Keisha, mau jawab dari Revan dulu deh. Harapan kamu ini ketika masuk OSIS itu apa kira-kira? Harapan saya untuk menjadi OSIS untuk merubah diri saya yang tadinya saya males, saya kurang disiplin, untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Lebih baik lagi. Untuk apa? Melatih diri saya untuk di dunia luar, di dunia kerja gitu. Oh gitu. Kedisiplinan saya. Oh gitu. Jadi buat kerja juga gitu ya. Iya, Membentuk jadi sikap dulu gitu di OSIS. Membentuk sikap di OSIS, melatih kedisiplinan saya gitu. Oh gitu. Kalau kamu, Isya? Kalau saya ingin bisa mengembangkan skill manage waktu saya. Skill manage waktu, iya. Terus Karena apa nanti lagi? kan kalau misalkan saya lulus, saya niatnya tuh pengen kerja sambil kuliah. Oh, gitu. Jadi saya pengen bisa manage waktu di mana saya harus kerja, di mana saya harus kuliah. Oh jadi kayak pengen merasakan dulu gitu ya, gimana sih cara memanage waktu? Oh gitu, bagus. Selanjutnya, oke. Misalkan kalian sudah terpilih menjadi caketos dan juga waketos nih. Nah itu misalkan di dunia sekolah, di lingkungan sekolah gitu, kan namanya ada murid-murid tuh ada namanya konflik. Nah cara kalian tuh menangani konflik-konflik di lingkungan murid itu seperti apa gitu? Mungkin kita akan mendengarkan konflik tersebut atau saran dari murid. Dan memang jika itu memasuk akal kita, dan kita akan mengadakan kepada anggota OSIS untuk menyelesaikan konflik tersebut. Iya. Supaya konflik tersebut cepat selesai dan mencari solusi agar konflik tersebut cepat selesai. Oh gitu. Terus kalau misalkan nih ada suatu, misalnya kamu kan ngasih tahu kan, cuma kayak ngasih tahu. Tapi ketika suatu hari nanti udah dikasih tahu, udah disosialisasi gitu, tapi ternyata masih ngelakuin hal yang sama. Apa tindakan kamu buat menghilangkan atau memecah masalah tersebut gitu? Mungkin kita akan mengadakan lagi rapat rutin untuk anggota OSIS, mencari solusi yang lebih baik lagi untuk biar konflik tersebut agar cepat selesai. Kita terus melibatkan kepada para anggota untuk konflik-konflik yang dari siswa atau guru untuk selesai menjadi lebih baik lagi kan. Oke. Terus kalau untuk aksi kamu atau mungkin contohnya seperti memberikan sanksi itu gimana tuh? Apakah ada aksi yang selain, kan kalau tadi kan lebih ke tim OSIS doang kan, tapi kalau kamu dari berdua sendiri tuh ada tindakan nggak? Contohnya misalnya ada suatu murid nih yang terlibat keributan, kan kalau misalnya dikomongin doang kan nggak mempan kan. Nah butuh namanya tindakan. Nah tindakan apa yang membuat mereka tuh paham dan berhenti untuk melakukan hal itu? Mungkin kita akan bekerja sama dengan guru kesiswaan untuk memberi poin pelanggaran kepada siswa yang melanggar tersebut. Mungkin kita untuk menyuruh anggota OSIS untuk memantau siswa yang susah dibilangin atau tambeng, untuk memberi peringatan kepada siswa, dan jika memang siswa tersebut masih melanggar, kita akan memberi poin pelanggaran terhadap siswa tersebut untuk disuruh ke guru kesiswaan. Oh gitu, jadi memberikan sanksi ya? Gitu. Foto. Oh untuk buat bukti gitu ya? Bukti. Oh iya. Kayak tahun kemarin juga kayak gitu Kak. Oke gitu. Oh tapi ini kan buat rencana doang. Tapi sebelum kalian menjadi OSIS ini pernah nggak sih namanya ada kasus gitu yang udah kalian tanganin gitu? Kasus dari siswa. Kasus siswa sih pernah sih Kak. Nggak sekali, nggak 2 kali ya. Setiap ada event itu siswa sering banget duduk di motor. Jadi itu larangan Iya, buat siswa ya. larangan. Nah oke, kalian guys yang masih duduk di motor itu nggak boleh, oke? Dengerin kakak OSISnya. Oke, habis itu setelah itu apa lagi kasus-kasus yang sering terjadi di lingkungan murid? Melanggar untuk jajan ke kantin. Oh kayak ngeyel gitu ya? Iya, belum waktunya dia udah jajan aja. OSIS juga kan kewalahan yang menahan satu orang OSIS, cuman siswa ramean ngerokok, jadi agak susah lah. Oh gitu. Terus solusi kan namanya tadi kan kalau sendiri nggak bisa. Nah solusinya tuh apa tuh? Mungkin kita akan menambah banyak untuk tim keamanan. Tim keamanan.
Kira-kira berapa orang? Mungkin 3 orang atau 4 orang lah cukup untuk menangani. 4 orang Iya, gitu. 3 orang cukup juga. Gitu. Tapi kalau misalkan kalian nih udah ngejaga 4 orang tapi dikata-katain apa banget sih OSIS nggak jelas gitu. Itu gimana tuh? Diemin aja atau ditanggapi? Itu kan konsekuensi kita jadi OSIS kan. Pasti digituin juga sama siswa-siswi. Cuman kalau misalkan kita kayak gak jelas nih OSIS, masa ke kantin doang nggak boleh ya kan? Namanya ada peraturan kan. Iya. Peraturan dari sekolah kalau misalkan belum jam istirahat itu tidak boleh ke kantin. Jadi kita tetap ya udah terima aja omongan-omongan yang masuk dari mereka kayak gak jelas OSIS gini nggak apa-apa. Tapi kan kalau namanya kalau cuma didengar doang kan itu nggak bisa kan, kayak takutnya namanya kesalahpahaman dari antara kamu dengan murid kan itu takutnya ada miskom kan. Iya, miskom. Berarti ya kalau saran saya ketika hal itu terjadi itu tuh nggak cuman didiemin tapi dikasih tahu dengan baik. Kayak misalkan mereka bilang kayak OSISnya apa sih nggak jelas banget nih, udah perut lapar pengen jajan. Nah, kalian tuh kasih tahu dengan baik-baik kalau misalkan itu buat kasih saran. Kayak contohnya itu seperti ini kan masih jam pelajaran. Nah, kalian masih nggak boleh untuk ke kantin dulu. Apalagi masih ada acara, silahkan boleh duduk terlebih dahulu gitu. Karena kan namanya murid-murid sekarang itu kan misalkan disenggol dikit lah ya itu langsung panas kan. Makanya saran saya sih ya untuk generasi-generasi kalian itu ya tidak udah nggak caranya lagi dengan digasin gitu tapi dengan baik-baik gitu. Ya kayak gitu. Oke. Selanjutnya, misalkan saya jadi POV murid nih, POV anggota-anggota sekolah. Kenapa sih harus memilih paslon nomor 3 dibandingkan paslon nomor 2 ataupun nomor 1? Gitu. Kenapa? Ada kelebihan kah atau apa? Karena di paslon nomor 3 ini sebenarnya kita bukan ingin menyombongkan diri atau ingin merendahkan pihak lain itu. Tapi kita tuh ingin di sini tuh kita ingin merubah kinerja OSIS 2024-2025 di mana dulu di tahun sebelumnya itu menurut saya tuh kinerja OSIS memang kurang. Mungkin saya juga masih banyak kekurangan dalam kinerja tersebut. Cuman saya ingin meningkatkan kinerja tersebut di 2024-2025 gitu. Cara meningkatkan kinerjanya tuh gimana tuh? Dirangkul. Kita akan merangkul para anggota untuk lebih erat lagi dan tidak ada yang keluar di pertengahan jabatan. Karena biasanya ada juga yang kayak gitu. Iya, tahun kemarin masih banyak yang biasanya tuh kalau misalkan kitanya seperti keluarga, mereka nyaman dengan kita, pasti mereka bakal terus-terusan di OSIS gitu kayak selalu ke ruang OSIS gitu. Karena saya juga pernah mengalami hal yang sama. mungkin kita akan mengadakan mengobrol bersama atau merangkul para anggota supaya anggota tersebut betah di OSIS. Cara bikinkan betah tuh gimana? Kan nggak mungkin kan kalau misalkan ngumpul terus gitu. Mungkin ada suatu acara atau apa gitu? Ya mungkin kita akan mengadakan acara untuk para anggota OSIS. Mungkin kita akan mengadakan lomba-lomba OSIS ya. Iya. Biar lebih aktif lagi OSIS. Oh, dan gitu. juga mungkin kita akan membahas atau kegiatan-kegiatan yang akan datang. Tapi itu betul akan terrealisasikan nantinya. Oh, yakin? Yakin. Oke. Selanjutnya, misalkan kalian udah jadi ketos atau waketos, terus melihat murid yang melakukan pelanggaran sekolah. Nah, sikap kalian sebagai ketos dan waketos tuh kira-kira apa? Yang pertama pasti kita bakal menegur. Tapi jika memang mereka masih bandel gitu, ya seperti tahun lalu kita bakal tetap foto, terus kita kasih ke Beli untuk dikasih poin pelanggaran. Poin pelanggaran. Ya. Karena kalau misalkan kita yang ngasih itu kan nggak mungkin kan, karena kan kita sebagai siswa juga. Iya. Ya, jadi kita foto ke Bu Eli, Bu, maaf ini anak yang melakukan poin pelanggaran seperti itu. Biar di poin OSIS soalnya langsung ke guru kesiswaan aja. Oh iya betul juga. Tapi saya mau nanya, kan namanya pelanggaran tuh sering terjadi kan di lingkungan sekolah ini. Nah, kalian ini yang paling sering melihat pelanggaran-pelanggaran yang paling terjadi di sekolah ini apa dari murid? Ya mungkin itu melanggar aturan Selain setiap ada event. Kalau selain itu ada lagi hari-hari biasa gitu? Terlambat paling ya, terlambat datang. Gitu. Terus juga paling siswa melanggar knalpot bising motor. Knalpot bising motor. Iya, masih banyak juga yang pakai motor itu. Terus kalian ada kayak kontribusi gitu nggak? Kan biasanya kan kalau knalpot motor kan itu guru kan yang berkontribusi. Iya. Nah kalau kalian tuh nanti ketika jadi ketos atau waketos ada kayak masukan atau ngebantu guru gitu nggak? Buat ngenanganin masalah yang sering terjadi di sini? Mungkin kita bakal berkontribusi dengan Bu Eli. Nanti kita bakal adain razia
kayak knalpot motor sih. Kayak nanti kita OSIS itu meriksa gitu di OSIS di parkiran motor, kayak ini motor mana yang knalpotnya dilarang di sekolah. Ya mungkin kita akan mengadakan piket untuk para anggota OSIS untuk mengecek nomor razia lah istilahnya. Oh gitu. Satu minggu mungkin sekali lah, 1 minggu atau 2 kali per minggu. Iya. Untuk mengecek motor mana siswa yang masih bising knalpotnya. Oh iya, itu yang biasanya knalpot bising itu dapat poin nggak sih? Biasanya dapat. Oh, kira berapa sih tuh? Saya kurang tahu deh. Berapa sih? Saya juga nggak tahu. 20 ya? Oh, segede itu. Iya, pokoknya 20. besar. Poinnya besar atau 10 gitu. Oh. Saya kurang tahu juga. Iya. Berarti kalau misalnya berturut-turut tuh ya mungkin aja bisa keluar gitu ya gara-gara knalpot itu ya. Oke. Terus. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih. Oke, kan kalian kan nanti kan sebagai calon pemimpin dan juga wakil pemimpin kan. Menurut kalian tuh kompetensi apa sih yang harus dimiliki sebagai pemimpin dan juga wakil pemimpin? Sikapnya atau ya kompetensi ya yang harus disiapin jadi pemimpin itu apa nah gitu? Yang pertama itu pasti harus tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Ya. Yang kedua itu pasti kita harus merangkul anggota-anggota kita, karena semisal mereka nggak nyaman pasti mereka bakal keluar dari anggota dari organisasi tersebut kan. Terus yang ketiga itu pasti kita harus mempunyai sikap disiplin, di mana kita harus bisa disiplin, karena kita kan sebagai ketua dan wakil ketua itu harus bisa mencontohkan yang baik kepada anggota supaya anggota bisa mencontohkan yang baik kepada siswa-siswi gitu. Oh gitu. Oke. Terus kalau misalkan nih udah diusahakan kalian membuat lingkungan yang aktif, lingkungan yang nyaman di tim OSIS, ternyata masih ada yang rasa nggak nyaman tuh gimana tuh? Kita bakal obrolin yang orang tersebut kayak. Mungkin kita akan evaluasi terhadap orang tersebut. Mungkin akan panggil, kita akan menanya, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu. Mungkin kita akan mendengarkan alasan anggota tersebut, kenapa bisa kayak begini. Kenapa kamu tidak bisa nyaman? Mungkin kalau misalnya udah jelas alasannya, mungkin kita akan merubah sikap kita. Ya. Oh gitu. Misal dia nggak nyaman sama sikap kita, tetapi misal dia nggak nyaman sama sikap orang lain di anggota tersebut, kita bakal panggil orang tersebut kayak. Mungkin kita akan mengadakan evaluasi terhadap anggota OSIS. Setiap ini mungkin setiap bulannya atau minggunya kita akan mengadakan evaluasi terhadap anggota OSIS supaya lebih baik lagi ke depannya dan tidak ada yang merasa tidak nyaman di organisasi. Oke, terus ketika kalian udah jadi pemimpin nantinya, apakah kalian akan yakin konsisten dalam menjadi pemimpin untuk seterusnya gitu kan? Karena kan dengar saya tahun-tahun sebelumnya tuh pernah tuh ada anggota OSIS yang ketika udah jadi ketos ataupun mau ketos itu ya jadinya ketika udah jadi itu mereka tuh kayak biasa aja itu lepas gitu, nggak sesuai dengan ucapannya. Apakah kalian akan seperti itu atau tidak? Mungkin kalau diri saya tidak ya Kak, karena memang dari SMP sampai sekarang saya sangat aktif banget di organisasi juga. Saya tidak akan meninggalkan tugas-tugas yang diberikan saya dan saya akan mengakhiri jabatan saya sampai selesai. Oh gitu, jadi tanggung jawab sampai berakhir gitu ya? Berakhir jabatan. Oh gitu, oke. Oke guys, terima kasih sudah mendengarkan. Jadi tadi begitu tanggapan dari paslon nomor 3. Ya menurut saya tanggapannya sangat bagus sekali dan juga ya bagus lah ini. Oke, saya tutup podcast ini. Saya ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.